نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahwati fillah, azakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa saling bermuajahah, saling bertemu dalam rangka tanasuh, saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan, sebagaimana itu Allah perintahkan dalam sebuah surat yang pendek yang semuanya kita insyaallah sudah hafal, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan saling menasihatilah kalian dalam kebenaran dan saling menasihatilah kalian dalam kesabaran. Demikian pula disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan seseorang dari kalian sampai mencintai untuk saudaranya itu apa yang dia cintai untuk dirinya. Maka kalau saya mencintai keselamatan di dunia, lebih-lebih kelak keselamatan di daril akhirah, maka kalau ingin sempurna iman saya harus membagi ini kepada saudara-saudara saya. Saya harus juga cinta saudara-saudara saya seiman, seislam, juga selamat dunianya dan akhiratnya. Dan kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita berkumpul di tempat yang mulia pula. Tujuannya tadi mulia, tanasuh, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan kita berkumpul di tempat yang mulia pula, yang mana kalau kita lihat mungkin semalam, bahkan mungkin pagi hari ini, kalau kita perhatikan di banyak tempat orang berkumpul untuk tujuan maksiat, di tempat yang maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ternyata kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul dengan saudara-saudara kita yang baik, saudara-saudara kita seiman,
di tempat yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum, segerombolan, sekumpulan orang, fi baitin min buyutillah, mereka berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yazluna kitabullah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, kemudian apa yang sudah mereka baca ini kemudian ditadarrus. Jadi kalau kita sering mendengar istilah ini, tadarrus, itu sebenarnya bukan hanya membaca, membacanya itu tilawah. Yatluna kitab Allah itu membaca. Jadi kalau di kampung-kampung, di masjid-masjid sering diadakan tadarus, seharusnya namanya tadarus yaitu yatadarasuna bainahum, mempelajari. Yang pernah membaca tafsir ayat ini, oh ini ada ilmu. Kemudian yang lain, oh saya juga punya faedah. Oleh karenanya Allah memerintahkan dalam surat Al-Asr tadi, watawasau, saling. Setiap muslim dengan muslim yang lain itu saling mengisi, saling melengkapi. Tidak ada istilahnya seorang muslim akan maksum, gak ada. Hatta walau sudah mencapai level ustadz, kiai, guru, syekh, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang terjaga dari kesalahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan yatadarasuna bainahum, terus diadakan pembelajaran satu yang dengan yang lain. Satu sempat baca ayat ini, disampaikan. Yang satu mengingatkan, oh itu bacaannya keliru, oh itu kamu memahaminya keliru. Inilah suasana yang harusnya dihidupkan di tengah kaum muslimin. Suasana ilmiah, suasana tanasuh. Tidak kalau sudah menduduki posisi-posisi tertentu, gak mau dinasihati, gak mungkin saya kok salah. Nah, ini yang sudah ditegaskan. Wa yatadarasuna bainahum. Ketika tadi kaum muslimin duduk bersama di masjid membaca Al-Quran, mempelajari di antara mereka, apa yang didapatkan? Tentunya yang pasti didapat adalah ilmu. Karena mereka saling belajar. Tapi ada hal lain yang Rasulullah SAW janjikan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain pastilah apa turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketenteraman. Insyaallah ikhwah sekalian, ikhwan dan akhwat, tidak pernah mendapati sebuah pengajian sambil teriak-teriak. Ada pengajian seperti itu. Kalau tontonan ya seperti itu, di stadion, di alun-alun. Tapi nggak ada namanya pengajian kok sambil kayak gitu. Karena apa? Karena janjikan wa nazalat alaihimus sakinah. Yang duduk di sini insyaallah lupa, mungkin punya tanggungan apa, punya hutang dan sebagainya, sementara dilupakan dulu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dengan kasih sayang. Meliputi kita semua ini dengan kasih sayang. Wa haffathumul malaikah. Dan yang melindungi kita itu bukan lagi sekedar aparat keamanan, atau mungkin preman bayaran, tidak. Malaikat yang menjaga, mengepung, mengelilingi mereka.
Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarallahu fi man indah. Dan yang hadir di sini ini menjadi orang yang terkenal di sana, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau dalam hidup real kita, dalam realita kehidupan kita, mungkin kita ini bukan siapa-siapa. Kita mungkin baru pindah ke satu kampung karena mungkin sebagian profesinya kontraktor gitu ya, kontrak sana kontrak sini. Ini mungkin masih baru di kampung itu, RT-nya pun belum kenal dengan kita gitu ya. Tapi subhanallah sudah dikenal oleh para malaikat. Ini adalah hal-hal dan tentunya banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah tegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak mungkin kita bisa menghitung satu persatu. Ini baru menghitung apa tentang duduknya kita di sini saja sudah begitu hebatnya. Maka seorang muslim tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti dan tidak pernah lupa mensyukuri karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Kemudian saya juga mengajak kepada kita untuk tidak lupa sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidaklah dikatakan kita bersyukur kepada Allah kalau kita belum bisa bersyukur kepada sesama manusia. Itu alhamdulillah. Kalau kita renungkan manusia yang sekian miliar di muka bumi ini, ternyata hanya sedikit yang diberikan hidayah menjadi seorang muslim. Di antara yang sedikit ini, sedikit pula yang diberikan hidayah mengenal Islamnya dengan sahih. Kita, khususnya di Indonesia, 200 juta lebih, 220 sekian juta, itu muslimnya. Tapi berapa persen yang benar-benar mensyukuri keislamannya? Kemudian berapa persen di antara mereka yang benar-benar mengenal Islam sebagaimana seharusnya? Maka siapakah yang membawa keselamatan ini? Tidak lain siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya mengajak untuk kita tidak lupa untuk memperbanyak memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah meluangkan waktu mereka menyiapkan segala hal untuk terselenggaranya acara ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada para panitia, kemudian kepada kita semua. Ahwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah permasalahan sebagaimana sudah dituliskan dalam pamflet brosur yang tersebar, yaitu melawan rayuan setan. Sebuah permasalahan yang sebenarnya setiap kita sudah tahu bahwasannya setan itu musuh kita, setan itu mengajak kepada keburukan. Intinya kan di situ. Tapi ternyata pengetahuan ini tidak membawa kita untuk bisa selalu terjaga dari musuh.
kadang kita masih tertipu, kadang kita masih tergoda dengan rayuan musuh ini. Maka pertemuan ini adalah sekadar tazkir. Sebagaimana Allah perintahkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mungkin permasalahan yang sudah sering kita dengar, tapi tetap kita itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengingat. Ini kalau ada nasihat, ada belajar tentang satu permasalahan, ya nggak apa-apa, kita pelajari berpuluh-puluh kali, nggak ada masalahnya. Kenapa? Bagi orang-orang yang beriman itu akan semakin bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka sebuah koreksi juga bagi sebagian ikhwah mungkin yang sudah lama ikut kajian gitu ya. Nah, itu ada sebuah fenomena yang saya perhatikan. Kalau ada kajian baru dibuka, ditanya apa yang dikaji? Oh ini kitab tauhid. Sudah pernah belajar. Besok lagi apa? Riyadhus Shalihin. Dulu sudah pernah. Jadi sebenarnya nggak masalah. Kita pernah mendengar suatu permasalahan bahkan berkali-kali, dan itulah yang digunakan di banyak tempat. Sekarang ini di tempat-tempat mulazamah itu yang satu kitab yang sederhana itu yang diulang-ulang. Kadang satu murid itu belajar 3-4 kali usul salatah, kitab tauhid. Nah, kemudian karena terbatasnya waktu, saya memilihkan sebuah buku saku, buku kecil, dan ini pun kelihatannya juga tidak akan kita bisa baca semuanya. Buku ini berjudul Al-Asbabul Lati Ya'tasimu Biha Al-Abdu Minasyaitan. Sebab-sebab yang dengannya seorang hamba itu terjaga dari setan. Nah, kita akan bagi insyaallah menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, kita akan punya gambaran dulu secara global. Seperti apakah musuh kita, syaitan, dan kenapa sampai dia memusuhi kita. Kemudian nanti seperti apa bentuknya permusuhan-permusuhan itu. Kemudian yang ketiga, dari mana musuh kita setan itu bisa masuk kepada kita, mensukseskan permusuhannya yang kedua tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat nanti insyaallah, bagaimana cara kita mengatasi segala bentuk permusuhan tadi, tipu daya yang dilancarkan oleh iblis dan bala tentaranya, laknatullah alaihim. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdullah Jarullah Ali Jarullah. Beliau mengatakan setelah memberikan muqaddimah, fa inna aduwallahi iblisa a'adanallahu wal muslimina minhu huwa aduwwuna alladhi akhraja abana Adam minal jannah. Kita diajak ke belakang, ke zaman awal terjadinya permusuhan ini. Siapakah yang memusuhi atau mengawali permusuhan ini? Yaitu namanya iblis. Yang mana iblis menurut sejarahnya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa
kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, dan ingat, sujud di sini bukanlah sujud ibadah, tapi sujud apa? Sujud ikram, sujud penghormatan, yang mana ini masih dibolehkan pada syariat umat-umat sebelum kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat, yang mana waktu itu iblis tinggal bersama mereka karena kesalihannya, diangkatlah dia ke surga tinggal bersama para malaikat. Tapi kemudian rasa sombong itu memperdaya dirinya. Dia merasa lebih hebat karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Maka ketika para malaikat diperintahkan bersujud, bersujudlah para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin. Nah, ceritanya asal muasalnya iblis itu dari bangsa jin. Tapi kemudian dia yang diangkat karena kesalehannya tadi, fafasaqa an amri rabbih. Dia kemudian fasik. Dia kemudian bermaksiat dari perintah Rabbnya. Inilah sebab musabab terjadi permusuhan yang turun-temurun. Maka dalam kelanjutan ayat ini yang nanti kita juga akan baca, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Dia yang sudah bermaksiat kepada Allah ini, kita ditanya oleh Allah, apakah kalian akan menjadikan iblis dan anak keturunannya itu sebagai wali-wali kalian, pembela-pembela kalian, teman-teman kalian? Maka kata beliau di sini, iblis inilah yang kemudian mengeluarkan bapak kita Adam dari surga. Dialah yang kemudian merasa sakit hati kenapa harus sujud kepada Adam, kemudian berupaya supaya Adam alaihissalam keluar dari tempat yang penuh kenikmatan, dan berhasil. Jadi kalau kita membaca sekarang ini iklan, perusahaan fulan, perusahaan ini telah berpengalaman dari 1800 itu sudah bangga sekali, 1900 saja sudah bangga. Maka iblis telah berpengalaman sejak kapan? Sejak diciptakannya Adam alaihissalam. Makanya walaupun dia tidak pasang iklan, jualannya yang paling laris, kan seperti itu. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Dan jikalau engkau mengikuti kebanyakan, berarti kebanyakan orang itu apa? Yudilluka an sabili. Nah, ini berarti banyak yang apa? Yang membeli produknya iblis. Ya iya, pengalamannya sudah sangat panjang. Maka ketika dia berhasil mengeluarkan bapak kita Adam dari neraka,
dari surga apa? Wasa'a fi man'i bani Adam minal 'audi ilaiha bi kulli sabilin. Dan dia kemudian bersumpah untuk mencegah kita sebagai anak keturunan Adam untuk bisa kembali merasakan tempat dulu di mana bapak kita tinggal. Bikulli sabilin, dengan segala cara. Dan ini dibuktikan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa aqsama 'ala an yughwiya bani adama wa yasuddahum an siratil mustaqim. Bersumpah untuk membelokkan kita semua supaya tidak bisa meniti jalan Allah yang lurus. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 Allah mengabadikan perkataannya. Qala, dan berkatalah iblis, "Fabima aghwaytani." Ya Allah, karena engkau telah menyimpangkan aku, menyesatkan aku. Dia punya alasan. Tapi ini sebenarnya bukan alasan. Cari-cari alasan. Cari alasan untuk membenarkan perbuatan dia. Maka itulah metode apa yang digunakan untuk menyesatkan Bani Adam. Apa salah satu caranya? Mencari pembenaran dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Kita kalau mau berbuat salah, itu cari alasan, supaya kelihatannya benar. Siapa yang ngajari ya ini? Iblis. Dia memulai sumpahnya, "Fabima aghwaytani." Karena kamu ya Allah sudah menyesatkan aku. Apa kata dia? "La'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Bukan duduk saja. Duduk untuk menghalangi apa? Orang bisa lewat. Bahkan subhanallah, kalau yang pengusaha tentunya ini tahu, bukan hanya duduk menunggu, dia menggunakan teori apa? Jemput bola. Kalau pengusaha itu sudah menggunakan teori ini, biasanya lebih berhasil daripada cuma menunggu pelanggan. Makanya sekarang biasanya banyak yang keliling. Kenapa? Ini sistem jemput bola. Maka iblis dan bala tentaranya tidak akan duduk saja. Apa kata dia? "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Setelah tadi menyiapkan diri di tengah jalan, menghalangi orang untuk bisa lolos lewat, "Tsumma la'atiyannahum." Kemudian kalau yang mati jauh nggak datang-datang, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan benar, kalau orang sudah menggunakan ini, cara apa jemput bola ini, bagaimana hasilnya? Lebih banyak insyaallah, kan gitu. Dan yang terjadi pada iblis. Wala tajidu aktsarahum syakirin, maka tidak kamu dapati wahai Allah, hambamu ini banyak yang bersyukur. Karena didatangi, digoda oleh iblis. Wa akhbarallahu ta'ala anna iblisa saddaqa alaihim dhannahu. Dan Allah pun memberitakan kepada kita bahwasanya iblis telah benar dalam prediksinya. Dan ini karena apa? Karena ini semua hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah itu ketika menentukan akibat, menentukan juga apa? Sebab. Maka iblis yang berusaha dengan keras tadi, datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya dia mendapatkan hasil. Karena dia berjuang dengan keras. Demikian pula ketika Allah menceritakan ceritanya siapa? Dzulqarnain yang menguasai dunia. Apa kata Allah? Fa'atba'a sababa. Karena dia itu mengikuti sebab-sebabnya. Maka ini pelajaran bagi kita semua juga. Kalau kita pengen sukses, ya ikuti jalannya kesuksesan. Kalau kita pengen selamat, ikuti jalan keselamatan. Jangan menjadi orang-orang yang nanggung, gitu ya. Saya mendapati ini fenomena yang juga kita harus perbaiki pada kalangan kita semua. Apa itu menjadi orang nanggung? Nanggung bagaimana? Urusan dunianya enggak hebat banget, urusan agamanya juga enggak hebat. Pilih, pengen hebat urusan dunia sekalian, hebat dalam urusan dunia, gitu ya. Pengen hebat dalam urusan agama, ya hebat dalam urusan agama. Atau bahkan hebat dalam keduanya, itu lebih ideal lagi. Jangan kamu ekonominya kok masih begini? Iya, sibuk ngaji, gitu. Tapi ngaji, bertahun-tahun ngaji, cuman duduk di antara mustami'in saja, gitu. Saya perhatikan di beberapa kota, gitu ya. Ini dulu teman saya waktu masih ngaji dulu. Jadi bukan dalam hal menyombongkan diri, tapi ini nasihat bagi kita sama. Orang itu harus mengalami peningkatan. Antum sudah ngaji 3-4 tahun, buka halaqah, kan ngaji 3-4 tahun itu paling enggak kan sudah pernah ngaji usul halasah, kitab tauhid, riyadhus shalihin mungkin. Ya buka halaqah kecil-kecilan di rumah mungkin dengan anak istri, Kemudian mungkin kalau diberi amanah musola, di musola dengan yang dikenal kanan kirinya. Masa sudah ngaji mungkin bertahun-tahun ya cuman duduk ngaji saja terus. Nah, ini yang namanya tidak ada peningkatan. Maka lihat di sini sampai syaitan pun yang batil pun kalau dia berusaha keras mendapatkan hasilnya. Nah, kita yang hak itu juga perlu usaha keras. Banyak pepatah mengatakan man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh akan dapat. Man sabara dhafira. Orang sabar akan mendapatkan keuntungan. Kemudian man talabal ula sahiral layali. Orang yang menginginkan ketinggian dia harus bergadang malam-malam harinya. Ini mungkin nasihat yang memang agak menyimpang dari pembahasan, tapi ini hal penting. Karena ini fenomena seperti ini saya dapati bukan di satu tempat, di banyak tempat seperti ini. Khususnya di kalangan teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takut. Sudah ngaji, kenapa enggak dikajikan kepada orang lain? Karena dengan mengajar insya Allah kita akan bertambah ilmu. Oh, kemarin ternyata ini belum saya pahami. Bertanya kepada yang lebih tahu. Berkembang ilmunya. Tapi kalau hanya sekedar terus bertahun-tahun duduk begini, ya ketika duduk kelihatannya paham. Tapi ketika menyampaikan, ketika nanti pulang ditanya, apa tadi materinya? Apa yang disampaikan? Itu menjadi hal yang koreksi bagi kita. Ada sebuah syair yang mengatakan tarjun najata wa lam tasruk masalikaha. Inna as-safinata la tamshi 'alal yabasi. Tarjun najata, kamu menginginkan kesuksesan tapi tidak pernah menempuh jalan kesuksesan. Itu ibaratnya apa? Ibarat sebuah kapal yang kita dorong-dorong di tengah tanah kering, ya bukan di situ tempatnya jalan.
Kapal itu jalannya sana di air. Nah, di sini membuktikan Allah membuktikan apa? Persangkaan iblis. Dia dengan usahanya tadi, ya memang seperti yang dia prediksikan. Banyak yang tidak bersyukur. Dalam surat Saba ayat 20, Allah berfirman, "Wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu." Dan telah benar apa yang disangkakan oleh iblis kepada Bani Adam, kepada kita. Fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Maka kebanyakan manusia itu apa? Mengikuti. Illa fariqan minal mu'minin. Kecuali satu golongan saja, kecuali sekelompok kecil saja minal mu'minin. Kalau dilihat dari zahirnya ayat ini, maka apa? Sekelompok kecil dari orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman pun kadang masih tergoda. Ini saking hebatnya usaha dia dalam menjatuhkan, merayu dan menggoda kita. Maka kita harus selalu ingat ayat ini. Sebuah ayat yang sebenarnya telah membongkar rahasia kebusukan iblis. Sebuah rahasia yang telah menjadi rahasia umum. Ketika Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru." Dan berkatalah setan, di mana pimpinannya adalah iblis, lamma qudiyal amru, ketika nanti segala urusan telah diputuskan, yaitu ketika sudah jelas ahlu surganya masuk ke surga, ahlu neraka masuk ke neraka, wal iyadu billah. Maka kemudian berdirilah iblis berkhutbah, berceramah, menyampaikan satu hal. Apa itu? Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi. Wahai para penghuni neraka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan kepada kalian janji yang benar. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, salah satunya dalam hadis, apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Jadi Allah telah menjanjikan yang mau beragama Islam, yang mau taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, mau bertauhid, itu tempatnya surga. Wa'adtukum, dan aku juga bikin janji kepada kalian. Nah, itu yang suka terbetik dalam diri kita, itu janjinya iblis. Wah, enak begini, nikmat kalau begitu, bagus kalau begini. Tapi apa kata iblis? Fa'ahlaftukum. Tapi janjiku itu apa? Janji yang akan aku khianati. Wa ma li 'alaikum min sultan. Dan sebenarnya aku itu tidak punya kekuasaan atas kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku itu kan hanya ngajak. Ya salah kalian mau ikut gitu. Subhanallah. Sudah nanti, na'udzubillah min dzalik, para pengikut syaitan itu sudah mendapatkan kesengsaraan apa? Masuk neraka. Masih istilah orang Jawa apa? Dibodok-bodok. Yo salahmu dewi. Ya salah kamu, Bu. Saya enggak punya kuasa, saya enggak bisa maksa kamu. Saya kan cuma ngajak, ya salahmu ngapa? Ikut.
Fala talumuni walumu anfusakum. Makanya sekarang jangan celah saya, celah diri kalian sendiri. Subhanallah. Kalau kita punya teman seperti ini, mengajak keburukan, di awal sudah apa? Kita nanti rampok. Rampok itu apa? Hukumannya penjara. Saya cuma ngajak, nggak memaksa kamu loh. Nanti kalau penjara ya salah-salahmu dewe ya. Dan itu mesti. Kalau mungkin ada sebagian perampok kan mungkin nggak ketangkep. Ini informasinya begini. Nanti di sana sudah ada yang jaga polisinya. Jadi nanti kalau kita ngerampok pasti ketangkep. Ayo berangkat nggak? Kira-kira kalau kita diajak ngerampok, dan pasti di sana ada polisinya dan pasti nangkap kita, berangkat nggak? Ya nggak mungkin berangkat kalau kecuali orang nggak normal gitu ya. Mesti di sana dijaga dan mesti ketangkep gitu ya. Kecuali, nanti kita begini dan begini supaya nggak ketangkep. Ini informasinya sudah jelas. Yang ngerampok nanti mesti ketangkep. Seperti iblis, kan gitu. Ayo maksiat nanti mesti masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi ternyata, kalau dalam realita kita bisa mengatakan kecuali orang tidak normal, ternyata kita sering jadi tidak normal juga. Naudzubillah. Maka ini harus kita selalu ingat sebenarnya. Bahwasannya sebenarnya sudah dibongkar rahasianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum Allah telah memerintahkan kita untuk menjaga diri. Perlindungan secara global. Sebelum nanti kita masuk kepada rinciannya, apa itu? Allah itu memerintahkan kita untuk berislam yang sempurna. Karena ketika seluruh sisi kehidupan kita itu diisi dengan keislaman, maka tidak ada peluang kita hidup dalam metode setan. Karena pilihannya cuma ini. Kalau orang itu tidak hidup dalam metode hidup Islam, berarti dia hidup dalam metode hidup setan. Misalnya apa? Islam itu menghalalkan jual beli. Maka yang apa? Tidak mau jual beli dengan fair, maka dia menggunakan riba. Caranya siapa? Setan. Islam mengizinkan adanya hubungan laki dan perempuan melalui apa? Nikah yang sah, kan itu. Dengan segala syarat dan rukunnya. Berarti kalau yang melakukan, yang punya hubungan laki dengan perempuan secara tidak sah, berarti caranya siapa? Caranya setan. Ya sudah. Seluruh hidup kita seperti itu. Maka ketika kita mengatakan seluruh hidup dengan cara Islam, jangan dibatasi bahwasanya Islam itu di sekitar tembok ini saja, tidak. Ketika kita keluar sana nanti, menjadi apa? Menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak, semuanya itu dalam Islam ada aturannya. Menjadi pegawai, menjadi atasan, menjadi bawahan, menjadi pedagang. Ini ada aturannya semua dalam Islam. Maka setiap kali kita meninggalkan aturan-aturan dalam Islam berkaitan dengan kita sebagai suami, berkaitan menjadi seorang istri, berkaitan menjadi seorang anak, berkaitan menjadi seorang pegawai, menjadi atasan dan menjadi bawahan, maka ketika itu pula kita memilih jalannya setan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah.
Wahai orang-orang yang beriman, kalau mau masuk Islam itu masuklah yang kafah. Kenapa Allah mengatakan kafah? Iya, seluruh hidup kita itu telah diatur dalam Islam. Apa buktinya? Buktinya sangat sederhana sekali. Ketika Salman Al-Farisi ditanya oleh tetangganya, apakah nabimu itu mengajarkan segala sesuatu? Naam. Iya, hatta al-hira'ah. Bahkan ngajari kami sampai apa? Ada buang hajat. Coba perhatikan ketika kita berangkat ke kamar mandi. Ada aturannya apa yang dibaca sebelumnya. Ada aturannya kaki mana yang digunakan masuk lebih dulu. Ada aturannya bagaimana cara kita melepas pakaian. Rasulullah mengatakan jangan dilepas, jangan diangkat sampai mendekati hatta tadnu minal ardi. Jangan diangkat, dilepas sampai engkau mendekati tempat mau buang hajat. Ada aturan tangan mana yang digunakan. Ada aturan menghadap kemana kita di dalam WC. Ada aturan bagaimana nanti kita keluar. Ada aturan bagaimana nanti kita baca setelah keluar. Cuman buang hajat itu ada sekitar 7 aturan. Itu hanya urusan membuang kotoran. Nah, bagaimana tentunya dengan urusan-urusan yang jauh lebih besar, rumah tangga, bertetangga, bernegara. Semuanya tentunya ada aturannya. Cuman kadang kita masih kurang ilmunya. Dikira ya sudah. Ya Islam itu ketika kita sholat, berpuasa, berzakat, itulah Islam. Tapi begitu nanti menjadi pedagang, ya sudah. Bagaimana mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Wong yang haram aja sulit, suruh yang halal, katanya gitu. Na'udzubillah min dzalik ini. Maka kita diperintahkan untuk masuk. Kalau sudah menjadi seorang muslim itu jangan menjadi seorang muslim yang nanggung. Masuk sudah seluruhnya. Kenapa? Karena ketika kita mulai tidak masuk ke dalam Islam secara kafah, kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Maka ketika kita meninggalkan Islam walaupun sedikit, ya itu. Disitulah kita mulai terjebak dalam khutwah, langkah, step, tahapan-tahapan sampai kita nanti pada puncak godaan setan, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Dan secara detail nanti kita akan bahas. Oh, ternyata bertahap. Karena apa? Karena tadi kita sudah ungkapkan, setan itu pengalamannya bukan kemarin dan sore. Sehingga menggoda kita, dengan emosinya nggak mau kaplokin, enggak. Caranya sangat halus. Dari depan nggak bisa, ya sudah dari belakang. Dari belakang tidak tergoda, jawil kanannya. Kanannya bisa, kirinya. Pokoknya sampai berhasil. Maka ini semua yang saya ungkapkan tadi sebenarnya apa? Hal yang insya Allah sudah kita pahami bersama. Maka
di sini disampaikan oleh Syekh Jarullah, fal ajabu, maka hal yang sangat mengherankan. Apa itu? Mimman arafa rabbahu thumma asahu. Di awal tadi kita mengajak bersyukur. Kenapa? Karena Allah itu memberikan nikmat kepada kita sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah itu tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Walaupun kadang kebanyakan manusia sampai pun kaum musliminnya menghitung nikmat itu dengan apa? Nominal yang dia terima setiap bulan, gitu ya. Lihat slip gajinya bulan ini berapa? Ada bonusnya enggak? Rezeki saya kok berkurang. Bulan ini banyak potongannya, banyak ngutangnya ya sana. Atau misalnya yang dagang setelah selesai pembukuan bulan ini, alhamdulillah, rezeki saya sekian bulan. Ini sering kita menghitung menghitung rezeki, menghitung nikmat itu dari apa? Nominal. Padahal kita lihat kesehatan itu kalau mau diuangkan berapa? Enggak bisa diuangkan. Kita oksigen 1 meter kubik itu aja sudah sekian puluh, bahkan ratusan ribu kadang ya. Ini oksigen yang kita nikmati dengan bebas gitu ya. Karena kita sehat kan nggak perlu dibantu. Kemudian yang sudah nikah, punya istri salihah, punya istri yang nurut, punya istri yang bisa segalanya, gitu ya. Itu kalau mau dinilai dengan uang, mau ditukar berapa miliar, boleh? Punya anak-anak yang saleh dan salihah, itu berapa miliar? Sewa sudah, kalau mungkin disewakan per bulannya. Jadi nikmat itu bukan hanya nominal yang kita terima setiap bulan, akhwas sekalian. Banyak hal yang kita di sekitar kita nikmati, rumah tangga yang rukun, tetangga yang baik, itu semuanya subhanallah. Kalau diuangkan itu enggak cukup uang yang ada di dunia. Seperti itu. Maka kata penulis di sini, sungguh mengherankan. Orang yang telah kenal Rabbnya tapi masih bermaksiat kepadanya. Wong Allah itu api kayak gitu loh. Kok kita masih bandel? Kita masih bermaksiat, gitu. Dan mengherankan juga, wa arafa syaitana fa'ata'ahu. Dan kita juga telah mengerti, paham tentang setan. Kata-katanya singkat tadi. Setan itu mengajak kepada maksiat, maksiat itu mesti neraka. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Bohong itu mengajak kita kepada apa? Berbuat maksiat. Karena kenapa orang itu bohong? Karena ingin menutupi kemaksiatan. Makanya namanya bohong itu mesti mengajak kita kepada maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, kalau sudah maksiat nanti mengajak kita kepada neraka. Ini sudah pasti. Tapi apa? Fa'ata'ah. Kadang atau sering kita itu mentaati setan. Allah berfirman, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun mubin bi'salidz zalimina badala. Apakah kalian wahai anak manusia mengambil setan, iblis dan bala tentaranya dan anak keturunannya itu sebagai teman? Padahal dia itu sebagai musuh. Seharusnya dia diambil sebagai musuh. Maka bi'salidz zalimina badala. Sungguh jelek
Garanti yang dipilih oleh orang-orang yang zalim. Nikmat dibalasi dengan maksiat, neraka, maksiat dibalasi dengan taat. Nasallahu salamah wal afiyah. Baik, ini pembahasan kita yang pertama, gambaran umum tentang setan. Nah, semoga ini menjadi pengingat kita. Ini sebenarnya adalah hal yang jelas, sudah tertanam, semua kita insya Allah sudah tahu hal ini. Semoga ini menggugah kita semua untuk tidak tergoda oleh rayuan setan. Nah, kemudian poin kita yang kedua adalah dalam bentuk apakah yang lebih terperinci setan itu mengganggu, menggoda kita. Jadi kan tadi secara global yang pokoknya dia mengajak kita maksiat, kemudian supaya kita masuk neraka bersama dia. Bentuk-bentuk maksiatnya itu seperti apa? Bentuk-bentuk permusuhannya itu seperti apa? Yang pertama, min mazahiri adawati syaitan, di antara, tentunya sangat banyak, kita ambil induk-induknya. Di antara bentuk permusuhan setan, perlu diketahui sebelum kita masuk kepada contoh-contoh yang real, ada dua pintu besar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, setan itu punya dua pintu besar dalam menyesatkan manusia. Apa itu? Nah, asyubhat wa syahwat. Syubhat dan syahwat. Syahwat adalah hawa nafsu. Syubhat adalah kerancuan di dalam berpikir. Dari dua pintu inilah kemudian beranak pinak, bercabang-cabang berbagai macam godaan. Maka manusia terbagi tiga golongan. Ada yang mereka itu ahlun li syahwat. Mereka yang digoda dengan apa? Syahwat. Itu biasanya orang-orang yang lemah imannya. Yaitu misalnya apa? Orang agama aja tidak perhatian, ya sudah. Nah, ini ditawari syahwat langsung tergoda. Ada orang yang ahlun li syubuhat. Ada orang-orang yang apa? Kalau maksiat enggak suka. Dia maunya apa? Semangat belajar dan sebagainya. Nah, ini hati-hati. Seperti antum, itu sudah semangat belajar ngaji dan sebagainya, jangan diri kira setan tidak doyan gitu ya. Setan masih bahkan lebih doyan kepada kita gitu ya. Karena yang syahwat itu kadang lebih pintar dari setannya, plesetannya gitu. Yang ahlu syahwat, itu ya. Ada sebagian yang bertanya, katanya kalau bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Nah, kenapa masih ada yang maksiat dan sebagainya? Nah, ini nggak perlu digoda oleh setan, sudah lebih pintar dari setannya. Sebagian guyonannya seperti itu. Nah, kemudian ahlu kedua yaitu ahlu syahwat, ahlu syubhat. Siapa mereka yang tadi? Mereka tidak tertarik dengan syahwat, atau sangat sulit digoda dengan syahwat. Biasanya orang punya semangat tinggi dalam menuntut ilmu, maka digunakan cara kedua, yaitu diganggu dalam apa? Dalam dia cara memahami ilmu. Maka kita dapati di Indonesia saja kelihatannya kan semangat, tapi ternyata misalnya apa? Sholat diterjemahkan. Saking semangatnya ngaku jadi nabi, gitu ya. Saking semangatnya
saudaranya sesama muslim dibom. Nah, ini semua juga godaan setan. Kebablasan semangatnya karena tidak direm dengan ilmu. Ada yang kebablasannya ke sana kemari. Nah, ini tadi contoh-contoh yang sudah kita lihat di negeri kita sendiri. Nah, kemudian ada juga yang ahlun lisyahwat wa syubhat. Sudah kena syahwat juga kena syubhat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, biasanya apa bentuk permusuhan itu? Yang pertama al-waswasatu, yaitu dengan meniupkan keraguan. Ragu dalam bentuk apa? Macam-macam. Ragu dalam akidah, ragu dalam ibadah, ragu dalam muamalah dan seterusnya. Ragu dalam akidah misalnya apa? Misalnya yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza. Setan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian dan mulai kelihatan yang mengajak diskusi dialog ilmiah. Siapa yang menciptakan itu? Allah tentunya. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Sampai kemudian mengatakan apa? Man khalaqa rabbak. Kalau begitu semuanya ciptaan Allah, lalu siapa yang menciptakan? Allah. Nah, ini kadang apa? Terbetik dalam hati kita. Ini dari syaitan, kata Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan apa? فَإِذَا بَلَغُوا فَلْيَسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَيَنْتَهِ. Maka kalau orang yang kena seperti ini, maka segera minta perlindungan dari Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yantahi, sudah, enggak usah diteruskan diskusinya dengan setan. Dengan setan diajak diskusi. Maka ini salah satu bentuk apa? Keraguan di dalam masalah akidah. Ada nanti masalah takdir dan sebagainya. Maka kalau yang terkena seperti itu, dan ini jenisnya syubhat, sudah stop. Kalau kita mulai memikirkan Allah bagaimana dan sebagainya, yang tidak seharusnya, yang ilmu kita tidak seharusnya sampai ke situ. Kita memikirkan yang dibalik tembok ini apa? Itu nggak tahu. Suruh memikirkan apa? Yang di atas langit yang 7 sana. Bentuknya seperti apa? Di belakang tembok itu ada siapa aja kita nggak tahu. Cuman jarak 2 meter kita nggak tahu. Ini mau yang jarak sekian ratus ribu tahun mau diketahui. Yang bahkan lebih dekat lagi. Ketika Rasulullah SAW yas'alunaka 'anir ruh. Apa kata Allah? Qul huwa min amri Rabbi. Itu urusannya Rabbku. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menguak roh itu seperti apa. Padahal apa? Ya nempel, ya kan? Semua punya roh kan yang di sini. Atau ada yang nggak punya roh? Nah, bahayanya. Nggak ada yang bisa. Dan itu baru urusan makhluk, yang nempel jadi satu dengan kita. Kita nggak bisa jawab. Kok mau susah-susah, itu ya, memikirkan tentang penciptanya hal yang tidak bisa kita ketahui. Itu adalah satu bentuk waswasah, bentuk ragu-ragu di dalam apa? Akidah.
Kemudian lagi misalnya ragu-ragu dalam ibadah. Ini banyak bentuknya. Misalnya apa? Ragu-ragu wudunya sudah sempurna atau belum. Sudah selesai wudu, balik lagi. Oh, kelihatannya tadi masih ada yang belum kena, balik lagi. Kerjanya apa? Bolak-balik antara masjid dengan tempat wudu. Atau ragu-ragu karena sudah kentut atau belum, bolak-balik antara tempat wudu dan masjid. Bentuk ragu-ragu misalnya apa? Tidak mantap. Kalau takbiratul ihramnya tidak pas dengan niatnya. Maka mungkin sebagian pernah melihat orang yang apa? Mau takbiratul ihram itu lama banget. Allah. Ulangi lagi. Allah. Diulang-ulangi sampai apa? Sampai imamnya rukuk. Begitu imamnya rukuk, Allahu Akbar. Lu enggak dari tadi Allahu Akbar langsung gitu ya. Kalau imamnya rukuk takut telat kok langsung bisa klop. Kenapa tidak dari awal bisa klop? Itu setan. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita lihat di dalam apa? Kehidupan kita sehari-hari. Pernah seorang sahabat yang namanya Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu mengeluhkan, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa baina qiraati yulabbisuha alayya." Wahai Rasulullah, setan ini menggangguku, mengganggu bacaanku, mengganggu salatku. Jadi kita juga kadang salat apa? Lupa, sudah 3 atau 4 rakaat, itu juga setan. Maka disyariatkan sujud sahwi. Maka ketika Rasulullah SAW dikeluhi adanya setan seperti ini, ternyata setan itu apa? Ada namanya, ada golongan-golongannya. Maka Rasulullah mengatakan, "Dzaka syaitanu yuqalu lahu Hinzab." Oh, itu setan yang namanya Hinzab. Dan nama ini punya tugas masing-masing. Fa idza ahsasta fata'awwad billah minhu. Kalau kamu merasakan gangguannya siapa? Hinzab ini, maka berlindunglah kepada Allah darinya. Watful ala yasarika thalathan. Kemudian apa? Meludah. Tapi meludahnya utful. Ini meniup. Itu saja, bukan duh. Itu tidak, nanti bubar, nanti apa? Soft yang sebelah kiri bubar. Setiap kali antum ini meludahnya seperti itu. Ya cukup kayak meniup saja. Itu isyarat untuk setan tadi. Yaqulu sahabi, kemudian Utsman ibn Abil As tadi mengatakan apa? Fa fa'altu dzalika fa adhaballahu anni. Aku lakukan itu dan alhamdulillah sembuh dari gangguan yang seperti ini. Maka yang Allah takdirkan pada hari ini diganggu dengan hal-hal tadi, dalam sholatnya, dalam wudunya, dengan berbagai macam keraguan tadi, sudah sempurna atau belum wudunya, sholatnya ini sudah batal belum, maka kita segera berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk kedua, di antara bentuk-bentuk permusuhan setan adalah bathul khaufi indal insan. Menyebarkan rasa takut. Rasa takut apa? Ya,
sesuai dengan kondisi dia. Dia orang yang seperti apa? Dicontohkan di sini misalnya apa? Min ta'ati rabbika fa in aradta badla malin fi sabilillah khawwafaka al-faqra wa adak bih. Kalau orang itu lagi semangat, lagi diluaskan rezekinya oleh Allah, kemudian pengen, saya pengen apa? Bersedekah, saya pengen bangun masjid, saya pengen bantu di sana. Jadi kita merasakan kalau pas rezeki longgar itu kan kita jadi orang yang lomo kan gitu. Mikir ini belanjakan mana ya? Selain lomo untuk keluarga, kadang juga yang insya Allah orang-orang yang punya iman itu juga mulai berpikir tabungan investasi jangka panjang, wakaf, beli tanah wakaf atau apa dan sebagainya. Tapi seringnya juga apa? Ketika mulai berpikir situ juga tapi ini nanti untuk renovasi rumah nanti butuh berapa ya? Nanti ada sisa enggak ya? Gentengnya udah mulai bocor, nanti. Maka orang kalau mulai ingin berinfak ke jalan Allah ditakut-takuti, kan nanti kamu fakir. Ini berarti setan juga. Wa in aradtal jihada fi sabilillah khawwafakal maut. Kalau pengen berangkat apa? Membantu saudaranya atau diperintahkan oleh pemerintahnya, wajib militer, berangkat, berperang, berjihad, membela agama Allah, maka ditakut-takuti. Walah, hati-hati nanti mati. Enggak apa-apa mati. Mati syahid. Mati itu enggak gampang loh. Dikatakan di sini apa? Ma'al mauti harrus silahi wa syiddatil a'da. Hati-hati, mati itu enggak gampang. Senjata musuh itu panas. Nanti kalau sembelih sama musuh kamu disembelih pelan-pelan gimana? Kalau dicincang-cincang dulu gimana? Ini takut-takut. Wa in aradtal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari waqafa laka mukhawwifan bisu'il aqibah. Kalau kita ingin mengajak orang berbuat baik atau melarang orang berbuat buruk, maka apa? Muhadziran bil istihza'in nasi minka. Walah, kamu nanti kalau ngajak orang dilecehkan. Kamu siapa sih? Sudah bisa bahasa Arab tuh. Nanti dibilang gitu loh. Nanti bilang baru ngaji, kemarin aja baru setahun ngaji terus ngajari, nanti malah dicaci maki. Ini kita rasakan juga dari setan. Alaika bi khasati nafsika wa da'anka an-nas falan yastajibu lak. Sudah urusan masing-masing. Kalau dia masuk neraka ya sudah, nanti biar ditanggung sendiri. Ini semua adalah setan. Bentuk keduanya apa tadi? Rasa takut. Rasa takut dalam berbuat baik, baik dalam infak, baik dalam dakwah, baik dalam apa saja. Maka itu adalah salah satu bentuk godaan setan. Yang ketiga, atau dalilnya salah satunya misalnya dalam surat Ali Imran ayat 175, Allah berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Yang demikian itu, rasa-rasa takut itu adalah dari mana? Dari setan. Yang mentakut-takuti siapa? Para walinya. Maka ini ada hubungan, ada benang merah di sini. Kalau kita tidak ingin ditakut-takuti oleh setan, berarti apa? Jangan ambil setan sebagai wali. Mafhumnya seperti itu. Dalam surat Al-Kahfi tadi Allah mempertanyakan kepada kita,
Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min dunillah. Mosok si kalian itu mengambil setan dan anak turunnya sebagai wali, sebagai pembela, sebagai teman dari selain Allah. Apa efeknya? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya. Hati-hati kalau sudah ambil setan itu sebagai wali, kalian akan malah dapat rasa takut. Ini tentunya terbalik dengan apa yang kita inginkan. Kita kalau mencari teman, cari backing itu untuk mendapatkan apa? Keamanan kan? Ketenangan. Tapi kalau yang dijadikan backing, dijadikan teman itu apa? Setan, malah rasa takut. Hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk permusuhan setan kepada manusia adalah at-tahrisu wa yaqa'ul adawati bainal muslimin. Provokasi. Dan dijerumuskan kaum muslimin itu dalam permusuhan yang tidak selesai-selesai. Maka kembali kepada ayat yang pertama tadi kita baca. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menjadi seorang muslim adalah menjadi orang yang luas hatinya, menjadi orang yang lapang dadanya. Kenapa? Karena sehebat apapun kita mesti ada kekurangannya. Siap untuk dikoreksi, siap untuk dibetulkan. Enggak setiap orang memberikan nasihat kemudian kita curigai. Tidak setiap orang datang memberikan kebenaran kita suudzon. Ini yang terjadi di kalangan kita kaum muslimin secara umum. Jadi kalau orang datang mengatakan ini yang hak, ini loh, akidah yang sahihah, ini loh yang nyunnah, itu sudah dicurigai dulu. Ya ini mau merebut pengaruh, ini mau begini, ini mau begitu, dan sebagainya. Karena itu yang selama ini terbangun. Yang menasihati pula juga harus dengan cara yang baik, dan siap dinasihati kembali. Jangan kemudian yang menasihat juga merasa dirinya saya membawa al-haq, mesti semuanya hak. Dalam membawa al-haq itu ada uslub, ada cara, harus ditimbang mana yang didahulukan dan mana yang bisa diakhirkan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, laula hadithu ahdi ummatiki bikufrin lahadamtul ka'bata wa banaituha ala qawaid Ibrahim. Wahai Aisyah, seandainya itu loh kaum orang Mekah itu enggak baru saja masuk Islam, mereka baru saja meninggalkan apa? Kekufuran, dari kesyirikan masuk kepada keislaman. Jadi imannya masih lemah, itu akan saya hancurkan Ka'bah, kata Rasulullah. Kenapa? Ka'bah itu yang ada sekarang bangunannya tidak sesuai dengan bangunan yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Seharusnya itu sampai pada yang ada lengkungannya itu, yang dinamakan Hajar Ismail. Itu bangunannya seharusnya berbentuk seperti itu. Di sini persegi, kemudian di ujungnya bulat lengkung. Seperti itu. Maka tentunya sebuah kebaikan
mengembalikan Ka'bah sebagaimana mestinya. Tapi ada hal yang menghalangi kebaikan ini. Kalau Ka'bah dihancurkan sedang orang Mekah baru saja masuk Islam, apa kata orang Mekah? Bukan kata dunia ya. Apa kata orang Mekah? Oh, ini Ka'bah yang kita muliakan kok dihancurkan. Gimana katanya? Ini membela Ka'bah. Islam itu kiblatnya ke Ka'bah. Ini Ka'bahnya malah dihancurkan. Bisa menimbulkan fitnah. Sebagaimana pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diintipnya di tempat yang paling dasar dari api neraka. Berarti apa hukumnya? Kafir. Apakah kemudian karena orang munafik itu kafir disembelih sama Rasulullah SAW? Tidak. Bahkan pentolannya munafik siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sudah berkali-kali membuat makar. Bahkan anaknya sendiri sudah pengen nyembelih karena makarnya dia. Itu bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan mereka? Ya sudah, biarkan. Karena orang munafik itu apa? Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Nah, kalau orang lain mengenalnya dia apa? Muslim, dibunuh oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana nanti? Orang akan mengatakan inna Muhammadan qatala ashabah. Wah, ini Muhammad mulai apa? Bunuhi para sahabatnya. Ada apa ini? Persaingan kekuasaan kah atau apa? Nah, ini gitu. Jadi kebenaran, kebaikan. Nah, ini agak melenceng sedikit juga nasihat bagi kita semua. Kebenaran dan kebaikan tidak harus dijadikan satu paket ketika menyampaikan. Harus ditata bagaimana kondisi orang yang kita sampaikan, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa diakhirkan, mana yang bisa ditunda dulu. Ini menunjukkan dua contoh tadi, menunjukkan Rasulullah SAW pun dengan cara menyampaikan kebenaran. Tidak yang penting, wah saya hak, kamu menerima mau tidak, terserah kamu, itu nanti urusan kamu sama Allah. Mungkin saya sudah menyampaikan. Ya, tapi kalau menyampaikan tidak santun, tidak tahu uslubnya, tidak tahu mana yang harus didahulukan, ini juga tidak hak. Maka menyampaikan yang hak harus dengan uslub yang hak pula, dengan cara yang hak pula. Nah, maka setan ingin mengadakan provokasi, ingin mengadakan permusuhan di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 91, Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu ingin mengadakan, menjerumuskan kalian dalam permusuhan dan kebencian. Maka dalam hadis yang pertama kita baca tadi pun, ini ingin menafikan godaan setan ini. Apa itu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Alamat sempurnanya iman itu dengan mencintai bagi saudaranya. Dan Syekh Utsaimin ketika mensyarah hadis ini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini subhanallah ingin mengajak kita pada hal yang fihi 'atf.
ada di dalamnya itu kasih sayang. Selain kata-kata cinta tadi, Rasulullah mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Siapakah akhu di sini yang dimaksudkan? Saudaranya sesama muslim. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan langsung la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li muslimin ma yuhibbu li nafsihi, tapi menggunakan li akhihi supaya kita lebih merasa dekat dengan saudara kita sesama muslim. Ibarat saudara kita sekandung, bahkan lebih utama. Karena ukhuwah Islamiyah inilah yang akan kekal sampai hari kiamat. Kekal sampai kita nanti insyaallah menghuni surga Allah. Kalau ukhuwah nasabiyah, persaudaraan karena apa? Nasab, karena keturunan. Kalau akidahnya berbeda, ya sudah, kita akan berpisah jalan. Maka seharusnya seperti ini kita dengan saudara kita sesama muslim. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terprovokasi oleh syaitan, menjadi orang-orang yang terjerat perangkap syaitan dalam permusuhan. Di dalam memberikan nasihat, di dalam menyampaikan al-haq. Itu ibarat para ulama memberikan permisalan ketika kita mendapati saudara kita yang terjatuh ke dalam kesalahan, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Itu ibaratnya apa? Ibarat orang yang sedang tenggelam. Dia jalan di pinggir sungai, terpeleset, nyemplung. Apa reaksi kita kalau melihat saudara kita yang sedang minta pertolongan? Oh, salahmu, matamu neng di mau. Jalan tidak hati-hati. Apakah seperti itu? Kan tidak. Kita berusaha bagaimana caranya sesegera mungkin apa? Menolong dia, menggapai dia. Kan seperti itu. Maka ini kita perlu memperbaiki. Kita kadang perlu koreksi diri dalam menyampaikan kebenaran ini. Jangan sampai salah cara, sehingga malah terjatuh dalam apa? Perangkat setan yang semakin memperbesar apa? Permusuhan di kalangan kaum muslimin. Karena dakwah tauhid adalah dakwah apa? Mempersatukan umat. Lihat, buktinya sudah nyata. Di Madinah ada dua kabilah terbesar, yaitu apa? Al-Aus wal Khazraj, yang selama ratusan tahun itu nggak bisa rukun. Tapi kemudian ketika datang Islam, Allah taklif hati mereka, Allah jadikan mereka itu bersaudara. Gitu ya. Perang suku yang berlangsung sekian ratus tahun turun temurun itu bisa ditersatukan dengan Islam. Maka sebuah pertanyaan besar, ketika kita berislam kok malah semakin bermusuhan, berarti Islam kita masih terjebak dalam perangkap syaitan. Nah, baik, wallahu taala alam. Nah, ini kita istirahat dulu berapa menit? 10 menit. Ya. Ya,
bagi yang ingin cuci muka atau berwudu, kamar mandi ada di sebelah selatan. Untuk akhwat ada di rumah yang kosong itu di sebelah selatan juga.